Sebelum angkat sumpah itu, kita harus membuang warga negara Indonesia dulu. Dengan cara membuang warga negara Indonesia, kita ke Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Itu kita menyatakan bahwa kita mau menyerahkan semua dokumen-dokumen Indonesia kita seperti akte lahir. Tapi kan kok dari bayi ini udah pakai paspor Singapura kan? Iya. Terus kenapa malah bolak-balik ke Indonesia tapi nggak netap aja di Singapura? Itu balik lagi ke orang tua sendiri ya. Mungkin orang tuaku lebih nyaman di Indonesia dan mungkin lebih murah juga kan di Indonesia. Di sana tuh biaya hidup memang tinggi banget. Selama di Singapura pernah nggak engkau mengalami kesusahan dalam hidup? Kesusahan pernah, itu di saat COVID. Jadi pada saat COVID itu kewarganegaraan Singapura aku hilang, dilepaskan sama pemerintah sana. Karena pada saat itu aku telat untuk mengangkat sumpah. Cuman telat 1 hari aja. Jadi kewarganegaraan aku diambil, aku cuman dikasih visa tinggal, nggak boleh kerja sama sekali selama kurang lebih setahun lebih. Waktu aku ke Singapura, aku lihat di Singapura nih dia data ada sistem tukang parkir. Jadi kita parkir di mana, berapa lama, itu langsung auto kecas. Itu nama sistemnya itu apa? Jadi di sana tuh ada sistem AYU dan itu langsung terdetek dengan mesin barrier. Kurang dari 15 menit itu nggak akan kena charge. Kecuali kalau udah di atas 15 menit baru kena charge. Dan kalau soal tukang parkir di sana ada tukang parkir, tapi tukang parkir itu kerjanya lebih ke mereka mantau CCTV dan mantau beberapa kendaraan yang legal parking gitu, yang mereka parkir sembarangan, itu mereka bakal di will claim. Oh, berarti dekat Singapura nih parkir di bawah 15 menit tak kena cas. Beda macam Indonesia Iya, beda kali. Soalnya aku pernah juga kan ke ATM, nunggu istri ambil duit langsung diminta duit parkir. Padahal aku di atas motor, parkir pun tidak ya kan. Nah itulah, kita nih Indonesia harus banyak belajar dengan Singapura. Di tahun 2025 ini, apa kira-kira yang warga Indonesia harus siapkan kalau kita nih mau menjadi warga negara Singapura? Atau misalnya mau kerja dekat Singapura? Yang paling pertama kali harus siapkan mental. Karena nggak banyak orang Indonesia tuh mentalnya kuat untuk masuk Singapura. Dan yang kedua tuh ada beberapa cara untuk jadi warga negara Singapura. Sebagai contoh, kawinan silang antar negara, kuliah di sana, mulai kerja di sana selama beberapa tahun. Awalnya bisa mendapatkan PR, permanent resident. Setelah itu baru bisa mendapatkan warga negara Singapura. Pelajar misalnya pelajarnya di bawah umur 17 tahun, itu dia wajib mengikuti abdi negara. Di abdi negara sana ada polisi, damkar sama tentara. Nah, untuk mendapatkan warga negara Singapura mereka wajib untuk mengikuti ini. Apa yang kau ikut? Sebelum untuk mendapatkan sertifikat negara Singapura, aku ikut abdi negara damkar dan itu selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu nggak langsung berhenti, itu masih ada panggilan selama 9 panggilan. Jadi mungkin tahun depan dipanggil. Berarti selama kau menjadi abdi negara di negara Singapura ini menjadi damkar, kau tuh stay di damkarnya aja selama 2 tahun atau ada aktivitas kerja di tempat lain gitu? Selama 3 bulan pertama training dasar, 3 bulan lagi baru itu training untuk menjadi damkarnya. Nah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kita netap di camp kira-kira selama 6 bulan. Dan setelah 6 bulan itu baru kita kerja di stasiun-stasiun damkar di Singapura. Kita nggak boleh kerja apapun kecuali memang harus fokus untuk abdi negara ini. Kecuali misalnya kita punya masalah ekonomi, kita bisa melapor ke atasan kita. Kita bilang kita punya masalah ekonomi, baru kita dikasih izinkan kerja part time. Dan kerja part time itu pun dilarang untuk mengganggu aktivitas abdi negara kita. Oh, berarti kalau ada masalah ekonomi mereka masih mengizinkan ya untuk part time di Singapura? Iya, masih mengizinkan untuk kerja part time. Dan rata-rata biasanya part time mereka tuh jadi delivery food gitu aja. Kalau perjalanan selama engkau nih menetap menjadi warga negara Singapura itu teknis atau perjalanannya ini macam mana mekanismenya? Wajib militer itu memang wajib ya untuk mendapat warga negara Singapura. Baru kita ke imigrasi Singapura namanya ICA. Jadi untuk sebelum angkat sumpah itu kita harus membuang warga negara Indonesia dulu. Dengan cara membuang warga negara Indonesia, kita ke Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Itu kita menyatakan bahwa kita mau menyerahkan semua dokumen-dokumen Indonesia kita seperti akte lahir dan lain-lain. Nah, setelah itu baru KBRI di sana menyerahkan surat bahwa aku telah membuang warga negara Singapura. Nah, surat itu baru kita serahkan ke imigrasi Singapura bahwa kita udah bukan warga negara Indonesia lagi. Setelah itu baru kita mengangkat sumpah sebagai warga negara Singapura. Angkat sumpah negara Singapura nih kok bisa jelaskan tak macam mana? Apakah macam Pancasila, Sumpah Pemuda gitu? Dia angkat sumpahnya ada di satu ruangan, kita dikasih satu kertas
sumpah itu sendiri. Baru kayak gini lah, kita disuruh gini. Baca. Ya disuruh baca, ikuti template-nya aja semua yang tulisan dari kertas itu. Terus setelah engkau nih udah berhasil menjadi warga negara Singapura, itu engkau dikasih tetap balik ke Indonesia? Dikasih, tapi ada jangka waktunya selama 1 bulan. Kalau dual citizen sebelumnya itu masih dikasih jangka waktu 6 bulan. Berarti sekarang engkau nih udah ada pakai paspor merah lah, paspor Singapura. Tapi waktu engkau nih masih 2 kewarganegaraan, pakai paspor apa? Dari bayi aku pakai paspor Singapura memang. Pembuatan KTP pun umur di sana 16 tahun udah bisa buat KTP. Pas 16 tahun pun langsung buat KTP Singapura, nggak pernah buat KTP Indonesia dan nggak pernah buat paspor Indonesia. Tapi kan kau dari bayi ini udah pakai paspor Singapura kan? Iya. Terus kenapa malah bolak-balik ke Indonesia tapi nggak netap aja di Singapura? Itu balik lagi ke orang tua sendiri ya kan. Mungkin orang tuaku lebih nyaman di Indonesia dan mungkin lebih murah juga kan di Indonesia. Di sana tuh biaya hidup memang tinggi banget. Waktu udah menjadi warga negara Singapura, itu engkau langkah pertama yang kau lakukan tuh apa? Apakah langsung kerja aja? Karena biaya kehidupan di Singapura ini tinggi. Awalnya aku sebenarnya nggak mau jadi warga negara Singapura. Aku mau jadi warga negara Indonesia. Ya orang tua memaksa. Ya udah aku jadi warga negara Singapura. Langkah pertama ya udah aku bolak-balik aja kerja seperti itu sampai sekarang. Karena memang aku nggak struck sama budaya sana dan biaya hidup tinggi. Setelah menjadi warga negara Singapura, itu kira-kira apa kerinduan dari negara Indonesia yang mungkin nggak engkau dapatkan di Singapura? Aku pernah 2 tahun di sana kan karena COVID, nggak bisa pulang ke Indonesia sama sekali. Kalau kita lama di sini mungkin kita kesel nengok sampah di mana-mana, orang pinggiran jalan jualan di pinggiran jalan. Tapi kalau kita jauh dari Indonesia, tinggal di negara maju seperti itu, kita bakal rindu dengan suasana-suasana seperti itu, dengan keramaiannya, ketidakteraturannya itu bakal dirindukan. Kalau waktu hari raya gimana suasana Singapura? Kalau hari raya di sana nggak semeriah sini, karena di sana Melayu minoritas kan. Tapi ada makan ketupat. Iya, kalau secara budaya ya kurang lebih sama. Kalau dekat Singapura pas malam hari raya itu ada malam takbiran juga tak yang keliling-keliling tuh? Kalau malam takbiran cuma di masjid aja. Kalau keliling-keliling kayak itu dilarang sama pemerintah. Tapi kalau bazar di sana, bazar Ramadan memang banyak kali di sana. Berarti perayaan yang paling meriah di Singapura tuh waktu kapan? Perayaan paling meriah ya Hari Raya Cina. Itu meriah banget Hari Raya Cina. Oh, Imlek. Iya, Imlek. Selama di Singapura pernah nggak engkau mengalami kesusahan dalam hidup? Kesusahan pernah, itu di saat COVID. Jadi pada saat COVID itu kewarganegaraan Singapura aku hilang, dilepaskan sama pemerintah sana. Karena pada saat itu aku telat untuk mengangkat sumpah. Cuman telat 1 hari aja. Jadi kewarganegaraan aku diambil, aku cuman dikasih visa tinggal, nggak boleh kerja sama sekali selama kurang lebih setahun lebih. Dan itu pun aku tinggal di rumah tante. Dan tante pun muak juga nih, lihat aku nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Jadi aku diusir. Setelah aku diusir itu aku ikut jamaah tablik. Iya. Di Singapura? Aku ikut jamaah tablik di Singapura. Dan di situ selama setahun lebih aku keliling-keliling aja ikut jamaah tablik. Nginap di masjid, nginap di rumah-rumah orang. Baru setelah itu aku mulai pelan-pelan ngurus lagi keluarga negara Singapura. Setelah mendapatkan kewarganegaraan baru bisa mulai kerja membaik. lagi. Ya. Terus ketika engkau dicabut kewarganegaraannya, itu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh, cuma dikasih visa kan. Itu kalau sampai engkau nih tetap ngotot aja, tetap kerja aja, itu ada kena sanksi tak? Tuh aku nggak tahu, tapi kalau untuk rata-rata pekerja ilegal itu sanksinya paling dideportasi selama beberapa tahun. Tapi kalau untuk aku sendiri itu aku nggak tahu kena sanksi apa nggak. Soalnya aku udah mengabdi negara kan. Di sana sistem administratifnya nggak sekaku itu sebenarnya. Mereka tuh bisa bercakap-cakap juga, kayak misalnya aku walaupun aku salah, mereka tetap menerima pendapat aku gitu. Mereka nggak sekaku itu kok peraturannya. Kalau dekat Singapura nih banyak orang yang nggak suka kalau jadi abdi negara katanya. Kalau dekat Singapura nih katanya banyak orang yang nggak suka kalau menjadi kerjaan abdi negara atau wajib militer gitu. Sedangkan kalau di Indonesia mereka tuh ngebet mau jadi PNS, polisi, TNI, angkatan dan segala macamnya gitu. Bahkan sampai ada sogokan gitu. Apakah benar orang Singapura ini banyak yang menolak menjadi abdi negara Singapura itu sendiri? Terus mayoritas orang Singapura itu sebenarnya dia pengennya itu berprofesi sebagai apa? Secara pengalaman pribadi memang banyak sih teman-teman aku yang ngeluh karena abdi negara ini. Karena menurut mereka mengganggu proses hidup mereka gitu. Ada juga beberapa yang suka dengan abdi negara ini. Tapi sebagian besar yang aku lihat mereka mengeluh dengan abdi negara. Dan untuk profesi sendiri di sana macam-macam profesi. Bahkan teman aku sendiri dia menjadi profesi sebagai petinju, ada juga petinju profesional, dan ada juga yang melanjut sebagai abdi negara itu sendiri juga banyak. Kalau bekerja sebagai abdi negara di Singapura, ada gajinya atau cuman sekedar pengalaman aja? Di sana abdi negara digaji tapi nggak setinggi gaji orang yang pekerja aslinya. Jadi gajinya lebih rendah dikit untuk yang abdi negara ini.